Kali ini gue pengen bahas rumor dari upcoming camera dari brand Fujifilm. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas rumor seputar Fujifilm X-T6 yang harusnya kalau lihat dari rumornya gitu ya, kayaknya akan meluncur di tahun ini. Karena udah rada boring juga gitu ya update kamera, walaupun ya kemarin dari beberapa brand lain udah ada yang nongol, dari Sony udah ada yang baru, dari Canon udah ada yang baru, tapi dari Fujifilm ini salah satu brand yang paling kita pakai di sini terlalu sepi gitu ya, belum ada update-update baru. Tapi ya ini mulai ada rumor yang menurut gue cukup menarik juga buat kita bahas, ya sekedar ngisi video juga lah. Mungkin ini tayangnya di hari Sabtu gitu kan, biar daripada kosong kita bahas aja rumor ini. Karena beberapa rumor yang disajikan menurut gue cukup menarik juga buat kita bahas. Jadi gue tuh ada ngeliat di website fujirumors.com dan dia ada sebuah artikel yang klaimnya sih agak berat ya. Klaimnya dia ini 100% akurat. Kayak masa sih gitu. Tapi ya kalau lihat dari historically memang Fuji Rumors ini banyak memberikan yang cukup akurat juga gitu ya rumor-rumornya, tapi nggak 100% sih biasanya. Jadi ya kita lihat aja nanti, mungkin dia ada info orang dalam atau gimana, tapi ya menurut gue ini bisa kita bahas dan bisa kita kasih beberapa reaction juga, sama gue pengen ngasih beberapa input juga buat Fujifilm gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, gue pengen ngingetin dulu kalau kalian pengen belajar fotografi, pengen ningkatin skill kalian, tapi kalian nggak pengen keluar banyak duit atau kehabisan banyak waktu, kalian cek aja e-course yang ada di bosandikelas.id. Terutama kalau kalian pengguna Fujifilm juga atau kamera Sony gitu ya. Di sana ada berbagai basics juga. Kalau buat kamera Sony itu ada dari Videl pengajarnya, lalu buat kamera Fujifilm kalau kalian pengen pakai buat konten itu ada pembahasan dari Skavito gitu ya, yang host di ST Media juga. Dan menurut gua sangat menarik, sangat worth it kalau kalian tertarik gitu ya belajar, tapi dengan e-course yang cukup cepat dan harganya murah. Kalian cek aja yang ada di bosandikelas.id. Ada berbagai e-course juga yang langsung ke skill set tertentu gitu ya, nggak cuma basics kamera doang. Jadi kalian cek dulu aja, siapa tahu bisa berguna buat kalian. Oke, balik lagi ke pembahasannya. Tadi list spec-nya katanya kan 100% akurat, dan ini adalah beberapa rumor yang dia bocorkan. Pertama itu dia akan menggunakan 40 megapiksel sensor, which is harusnya sensor 40 megapikselnya Fujifilm itu bukan sensor baru, karena udah ada di X-T5, X-T50 gitu kan, di X106 juga. Mereka tuh suka pakai satu sensor di berbagai body juga, dan di sini kalau kita lihat dari poinnya ya, bukan new 40 megapiksel sensor. Dia cuma nulis 40 megapiksel sensor. Jadi ada kemungkinan, gue sih tidak tahu secara pasti, tapi ada kemungkinan dia pakai sensor lamanya yang 40 megapiksel. Nggak lama banget, itu sensor baru juga di tahun lalu gitu ya, di generasinya X-T5 lah. Tapi ya kayaknya bukan sensor baru gitu. Dan gue sih bukan pengguna sensor 40 megapiksel Fujifilm ya. Kita pakainya tuh justru yang 24 yang fokusnya memang lebih ke video, tapi itu akan jadi apa ya, penggunaan sensor yang make sense gitu di X-T6, karena X-T6 otomatis dia lebih ke hybrid shooter gitu kan. Fotonya juga lumayan berat, atau bahkan bisa dibilang semi-semi fotosentris juga. Jadi ya cukup masuk akal. Tapi yang kedua ini yang menurut gue menarik, karena katanya dia akan menggunakan new AI autofocus. Jadi gini, gue pengguna Fujifilm udah lama, kelebihannya banyak gue suka gitu ya. Maksudnya yang paling kepake di kita adalah warnanya yang instan, nyetingnya nggak terlalu ribet. Tapi kalau kalian bingung, kalian bisa cek kelasnya Ska gitu ya di bosandikelas.id. Tapi kita cinta banget lah sama kamera Fujifilm. Cahaya lagi boring aja tuh kalau nge-shoot pakai Fujifilm tuh warnanya bisa langsung jadi cakep gitu ya. Dan instan, nggak perlu grading. Tapi autofokusnya tuh kadang kurang reliable. Terutama kalau kalian mungkin bermain di dunia landscape adventure gitu ya, dengan banyak warna-warna hijau. Di pengalaman kita sih paling nggak seperti itu, dia banyak ke distract. Walaupun dia udah ada subject detection yang bisa kita atur gitu ya, bisa orang, binatang, airplane, train, mobil maksudnya gitu ya, car dan lain sebagainya, motorbike juga ada kalau nggak salah, gue sih agak lupa, tapi dia ada subject detection seperti itu yang bisa kita atur, tapi masih nggak se-reliable itu di beberapa kondisi. Jadi kadang reliable, bagus di satu set gitu ya, tapi di set lain itu kadang suka terdistraksi lumayan banyak, dan itu yang kadang buat kita tuh cukup mengganggu. Dan kalau dia udah punya AI autofocus nantinya, karena bahasanya sama ya, jadi AI autofocus ini gue akan berekspektasi mungkin kayak Sony gitu. Kalau dia bisa menyeimbangkan autofokusnya dengan kelebihan-kelebihan Fuji yang udah dibawa sekarang gitu ya, tapi autofokusnya di upgrade ke level Sony,
menurut gue sih itu harusnya mantep banget. Karena Fujifilm tuh bukan yang paling jelek, tapi menurut gue dia tuh di bawah, kalau ngomongin autofocus ya, dia tuh di bawah Canon, Sony, dan juga Nikon. Menurut gue urutannya sekarang gitu ya untuk autofocus yang gue rasain adalah Sony, Nikon, Canon gitu ya. Urutan dari top to, ya sebenarnya ini top semua lah, tiga-tiganya top gitu. Baru setelah itu ada Fujifilm gitu kan, yang kadang reliable, kadang enggak. Tapi ya menurut gue kalau dia nanti bisa pakai AI autofocus, mungkin dengan tambahan AI chip lagi gitu ya di dalamnya, gue rasa akan sangat menarik. Dan gue harap ya startnya di X6, mungkin kedepannya itu bisa jadi update yang bisa kita expect di kamera-kamera selanjutnya dari Fujifilm. Lalu poin selanjutnya yang buat gue sih so-so, tapi mungkin buat beberapa orang cukup menarik, yaitu adalah 8K video. Ya so-so, kita nggak pakai 8K video di sini. Berbagai kamera Fujifilm kita tuh bisa 6K, itu juga nggak kita pakai 6K open gate gitu ya. Walaupun gua nggak mendiskredit lah, banyak workflow orang yang mungkin kepake gitu ya. Tapi buat gua pribadi, open gate, 8K, 6K di kita tuh nggak terlalu kepake. Tapi ya balik lagi itu preferensi masing-masing aja. Cuman ya nanti dia udah bisa 8K. Dan gue baru sadar ya, gue berpikir kan sensor-sensor 24 megapikselnya aja tuh itu udah pada 6K open gate ya. Gue kira 40 megapikselnya harusnya udah 8K nggak sih gitu. Ternyata nggak, pas gue cross check lagi gitu ya. Gue lupa juga karena gue biasa pakai yang sensor-sensor 24 megapiksel ini. Dan ya ternyata yang kemarin pun kayak X-T5 gitu ya, walaupun 40 megapiksel tapi dia untuk videonya sendiri itu maksimalnya masih di 6K. Jadi di sini ada sedikit upgrade dia ke 8K kalau kalian memang butuh. Lalu yang selanjutnya, poin yang ini sih agak susah ya. Gua lumayan berat hati, tapi mungkin ini yang memang dibutuhkan kamera-kamera sekarang juga, itu adalah baterai baru gitu. Jadi dia keluar konsep baterai baru. Kalau nggak salah ini bocorannya juga udah nongol di beberapa artikel sebelumnya. Sempat ada registrasi soal baterai yang tulisannya tuh kalau nggak salah namanya NPW 255. Jadi kalau yang sekarang itu Fujifilm kayak ini XS20 kan, kayak XS20, XT4, dari XT4 udah ada X-T5 dan lain-lainnya, kamera-kamera gedenya XH2S gitu ya, jajaran XH. Itu dia pakai NPW 235 dan nanti bakal ada 255 yang harusnya secara kapasitas lebih gede. Gue expecting harusnya untuk chargingnya juga bisa lebih cepat gitu ya. Ya kita tidak tahu fullnya seperti apa, tapi bakal bawa baterai baru. Jadi consideration karena harus invest lagi gitu ya. Kita udah punya banyak 235 di sini untuk baterai Fujifilm dan ya harus invest lagi tuh lumayan berat. Kecuali ya kalian nggak terlalu ini juga sama duit gitu ya. Kayak pengguna Sony kemarin kan ada baterai baru juga, tapi itu untuk A7R6. Kalau lu udah beli A7R6 sih ya nggak usah inilah. Soal duit harusnya udah freedom lah gitu ya. Tapi itu soal baterai baru, Fujifilm mengambil langkah yang sama si ini Sony. Kalau benar, ini kan rumor balik lagi, kalau benar ya sama katanya dia bakal keluar dengan warna silver dan hitam. Ini sih harusnya nggak usah dirumorin lah ya. Kayaknya Fujifilm kamera-kameranya tuh keluar warna silver dan warna hitam gitu ya. Ini sih beda kamera, tapi ya memang apalagi jajaran XT gitu ya. Itu udah hal biasa lah, ada warna silver dan hitam. Kecuali dia ada warna titanium gold gitu. Gitu, baru itu hal yang patut dirumorkan, atau biasanya military green gitu ya, kayak Leica gitu. Menurut gue itu menarik tuh kalau ada special editionnya. Tapi ya itu beberapa list rumor yang ditaruh di website Fuji Rumors di artikelnya mereka. Tapi buat gue pribadi, gue juga ada bukan input kali ya, gue lebih ke berharap aja karena di sini jujur buat gue boring banget gitu ya. Buat gue yang menarik cuman new AI autofocus bisa jadi masuk ke Fujifilm, itu menarik, tapi ya sebatas itu. Dan AI autofocus juga bukan hal baru yang Fujifilm baru bawa gitu ya. Itu adalah hal yang udah dibawa sama si Sony gitu kan, marketing language yang udah dibawa Sony. Sony pun sebelum ada AI autofocus pun udah sangat reliable gitu ya, jauh dari Fujifilm. Dan di sini ya Fuji sebenarnya memang ada ruang improve di autofocus, tapi ya itu aja, bukan gebrakan yang besar gitu ya, bukan gebrakan yang wah. Apalagi kalau ngomongin sensornya, tadi sensornya pakai 40 megapiksel lagi yang kemungkinan sensor lama mungkin gitu ya, kita nggak tahu secara pasti, sama ya 8K. Ya hal yang udah biasa kita lihat lah di industri kamera. Cuman ada beberapa hal yang gua berharap mungkin di X-T6 ini bisa dikeluarkan. Ini bisa jadi sedikit input atau ya sebenarnya wishful thinking aja sih. Pertama, gue sih berharap UI-nya bisa lebih intuitif, di-upgrade mungkin Fuji, why not gitu ya. Karena Sony yang dulu terkenal jelek banget UI-nya, cara pengoperasiannya, sekarang udah membalap Fuji. Bahkan sebenarnya udah mulai ya nomor 2 lah, karena
Nikon juga nggak sebagus itu. Tetap paling enak Canon, tapi nomor 2-nya gue bisa bilang Sony udah enak banget gitu UI-nya. Fujifilm dulunya, Fujifilm itu nomor 2 setelah Canon menurut gue pribadi ya. Ya sekarang udah jauh nih gitu. Posisinya udah lumayan jauh karena si Sony-nya sendiri sekarang udah naik kelas gitu. Jadi ya ayolah gitu. Fuji kalau mau update UI biar lebih intuitif, lebih touch friendly dan lain sebagainya. Menurut gue ini waktu yang cukup tepat. Lalu yang kedua, mekanisme layar yang lebih versatile buat dipakai fotografer dan videografer gitu ya. Karena orang kan perdebatan kalau fotografer itu sukanya flip screen. Kalau videografer itu sukanya vari-angle gitu. Karena bisa buat vlogging dan lain sebagainya lah gitu. Ya utamanya buat vlogging, bisa ngadep ke depan. Tapi menurut gua ini bisa buat di-upgrade karena si Sony sendiri udah menyelesaikan hal tersebut dengan mekanisme layar terbarunya mereka gitu. Dan gua harap Fujifilm di sini bisa membawa gebrakan di situ. Sebenarnya nggak harus gebrakan baru sih. Bahkan untuk yang ini spesifik soal mekanisme layar, gua bisa kasih saran kenapa Fujifilm tuh nggak pakai layarnya X-T100 dulu gitu. Dulu tuh udah lama banget X-T100 tuh punya layar, dia itu flip, tapi dia bisa dibawa ke depan gitu, bisa di swing ke depan dari samping. Bukan flipnya A6400 kan lewat atas gitu ya buat ngadep depannya, dia tetap dari samping. Dan kalau lagi kelipet dia tetap bisa low angle, high angle karena dia bisa flip gitu. Jadi ya itu aja menurut gua lumayan menarik buat diterapkan ke X-T6. Karena seinget gue si X-T5 itu nggak vari-angle gitu. Apa X-T50 ya? X-T5 juga lah, nggak vari-angle karena concernnya mungkin lebih ke fotosentris. Jadi mereka pakai flip only. Ya buat kita, makanya kita nggak ada X-T5 di sini gitu ya, nggak ada X-T50. Karena nggak bisa flip ke depan juga gitu. Karena buat kita yang pakai video tuh jadi kurang enak. Nah, layarnya X-T100 zaman dulu itu sebenarnya bagus. Tinggal bagusin aja layarnya lebih tajam gitu ya. Dan tadi UI-nya mungkin lebih intuitif, tapi secara mekanisme kayak si X-T100 tuh menurut gue inspiring banget. Kenapa itu nggak dibawa gitu? Harusnya dulu Fujifilm bisa duluan. Sebelum si Sony kelarin di zamannya A7R5 gitu ya. Lalu terakhir mungkin update yang ini sih wishful thinking banget sih. Gua rasa koneksi aplikasi yang lebih proper. Karena Fujifilm itu termasuk brand kamera yang paling kita nggak pernah konekin ke HP atau iPad. Ya kita preview pakai iPad, tapi ini makan pakai HDMI, kita pakai capture card yang ke USB-C gitu ke iPad. Tapi gue sih berharap kalau bisa aplikasi HP-nya, aplikasi iPad-nya gitu buat preview itu lebih enak. Kayak Sony kan ada pakai monitor plus atau dia yang itu monitor plus kan kalau nggak salah third party ya, yang bawaannya Sony apa ya? Monitor and control kalau nggak salah. Ya pokoknya ada Sony paling enak sekarang gitu ya, dan gue berharap itu bisa Fujifilm kelarin juga lah untuk masalah di situ. Karena gue butuh fitur tersebut. Sama apalagi ya, kalau bisa ada fitur-fitur yang gebrakan kayak kamera-kamera Cina lah gitu ya. Kamera Cina sih lagi seru-seru banget kemarin, Insta360 Luna bisa detachable screen gitu ya. Ya gue nggak berharap itu juga sih dari Fujifilm, itu terlalu jauh. Tapi mungkin layar yang lebih gede kayak Nikon ZR, gue rasa itu bisa jadi salah satu pertimbangan juga. Tapi mungkin itu nggak bakal di X-T6 sih, karena concernnya beda ya. ZR itu kan lebih ke video. Nah, mungkin Fuji bisa keluarin kamera-kamera yang video sentris gitu kan, kayak Nikon ZR. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu ini juga. Cuman intinya gue berharap bisa lebih seru lah gitu ya, brand-brand kamera Jepang untuk bikin kamera-kamera yang lebih ada gebrakan lagi. Mungkin bisa nyambung AirPods gitu buat kita audio monitoring, nggak harus jack sama USB-C terus. Nah, itu top banget kalau misalkan bisa. Why not gitu ya. Sekarang teknologi wireless untuk audio monitoring juga udah pada minim latency gitu kan. Jadi ya itu bisa jadi bahan pertimbangan juga. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan gua. Ya kita lihat aja nanti X-T6 yang dikeluarkan apa, maksudnya fitur barunya bakal ada apa aja, bakal jadi gebrakan besar atau enggak, atau ya another kamera with peningkatan spek lagi aja gitu. Tapi ya kita lihat nanti, semoga dalam waktu dekat gitu ya. Dan kalian juga boleh lah, menurut kalian gimana rumor seputar X-T6 ini? Gue pengen tahu juga pendapat dari kalian, atau fitur-fitur apa yang kalian harapkan untuk hadir di kamera tersebut. Oke, paling itu aja sih. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.